Al-babu tsani, bab yang kedua. Bab yang kedua, al-adzanu wal iqamatu, tentang azan dan qomat ya, tentang azan dan qomat. Wa fihi masaila, dan ini banyak sekali permasalahannya, banyak bagiannya. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama tentang azan dan iqamah, qomat urang. Ta'riful adzani wal iqamati, definisi azan dan qomat. Azan itu azan, iqamah itu qomat. Kenapa namanya azan? Dari kalimat udhunun, telinga, jamannya azan. Kunaon tah? Karena azan di setiap waktu pasti terdengar. Jadi di beda daerah itu terkadang waktu adzan teh beda-beda. Aya nu kurang samenit deui, aya nu kurang 2 menit deui, aya nu leuwih samenit deui, aya nu leuwih 5 menit deui. Makanya misalnya di Masjid Sukarahayu sudah adzan. Ternyata di pasar mah acan, kakaregeun adzan. Dan mungkin setelah itu adzan kembali di kota lain karena beda waktu. Nah itu, dan itu pasti terdengar, makanya disebut azan. Jadi ku cepil teh pasti tiap hari nate, tiap waktu sholat minimal jarak 15 menit itu aya wae adzan gitu. Makanya disebutnya azan, selalu diingat, selalu terdengar oleh telinga. Nah itu. Wa hukmuhuma, dan hukum keduanya. Yang pertama, ta'riful adzani wal iqamati, definisi adzan dan qomat. Ta'rif, definisi. Al adzanu, adzan teh lugotan, secara etimologi, secara bahasa, al i'lamu, pemberitahuan. Ilam, pemberitahuan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa adzanum minallahi wa rasulihi, dalam surat At-Taubah ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau mengultimatum, ada pemberitahuan minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Nah ini dalilnya bahwa azan itu i'lam, pemberitahuan waktu sholat. I'lam atau i'lam, azan itu i'lam, pemberitahuan, ultimatum, ngabejaan. Wa syar'an, dan menurut syariat, al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bi dzikrin makhsusin. Secara syariat agama, azan itu apa? Yaitu pemberitahuan waktu sholat, masuk waktu sholat, bidzikrin makhsusin, dengan zikir atau kalimat-kalimat yang khusus, teu bisa sembarangan. Menang teu make bahasa orang. Adan Turki kan pernah ketika pemerintahannya komunis, ya kan? Kemal Atatürk teh adzan diganti dengan bahasa Turki. Gak boleh adzan menggunakan bahasa Arab, kudu bahasa Turki. Berarti orangnya menang. Allahu Akbar diganti ku Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bahaya. Wah itu aliran naon ya. Keramena dulu kan Sunda wiwitan atau naon sih ketelahna teh Islam Nusantara teh itu kan harus dengan menggunakan bahasa-bahasa nasional atau bahasa-bahasa daerah. Adan wae cenah diganti gitu. Itu jadi bahaya ya, jadi bahaya.
Wal iqamatu, dan qomat lugatan secara bahasa adalah masdarun aqama, isim masdar dari aqama. Wa haqiqatuhu iqamatul qaidi, dan pada hakikatnya, pada dasarnya qomat ini membangkitkan orang yang duduk. Iqamatul qaidi, bangkit dari duduk. Jadi biasanya beres sholat sunnah kan orang teh dariuk. Nah, dengan adanya iqamah itu membangkitkan orang yang duduk, dan orang yang duduk menjadi berdiri. Nah, itu untuk melaksanakan sholat. Makanya kenapa harus ada imam khusus teh gitu. Mohon di suatu masjid, kenapa? Karena yang menentukan sholat ditegakkan itu lain muadzin atau lain makmum gerak-gerak karep gitu, tapi ada imam yang maju itu. Makanya di beberapa pesantren itu kiai biasanya engkewe can aya urang mah can komat gitu sok diaja-aja ngopi heula gitu kan. Sebagai apa? Menunjukkan bahwa yang harus menentukan qomat itu bukan muazin, bukan waktu itu peda-peda geus pinu urang teh siap yo aya imam can datang gitu kan. Yang ada imam tetap waktu itu sudah titit berarti waktu qomat, tapi imam can datang, makmum warudu keneh. Nah, itu berarti belum masuk waktu penegakan sholat. Itu terkadang kan kita patokannya jam. Setelah waktu sholat biasanya 5 menit paling lambat, paling lama 15 menit ya, 15 menit. Kalau daerah Bandung dan sekitarnya biasa nunggu itu 15 menit, walaupun banyak yang protes ya, lila-lila teuing komat teh cenah urang reka bandara bisa tinggalin, naik kereta bisa tinggalin gitu kan mun subuh teh mah. Bahkan di negara lain mah subuh itu diakhirkan gitu kan. Di Turki, di Palestina itu kan dari mulai azan itu mereka menunggu jamaah itu hampir sejam itu untuk melaksanakan sholat subuh terutama. Kalau itu pun masyarakatnya sadar bahwa pentingnya sholat di masjid gitu. Ayo orang makan henteu jamaah nage sakitu gitu kene gitu kan, hare-hare kene, dan belum full semuanya dalam kesadaran untuk melaksanakan sholat. Bagaimanapun yang berperan itu apa? Pejabat setempat, kumaha ge gitu. Di suatu negeri, di suatu lembur kan, kalau RT desanya kompak, semua satu desa itu harus sholat ke masjid, pasti masyarakatnya pun akan ikut itu. Nah, itu qomat. Wasar'an, menurut agama qomat itu adalah al-i'lamu, pemberitahuan bil qiyami, untuk berdiri, ila sholati, melaksanakan sholat, bi dzikrin makhsusin, dengan kalimat yang khusus, bi dzikrin makhsusin urida bihi syari', yang begitu yang dijelaskan menurut syariat. Waroda urida bihi asyari'u, sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Nah, itu. Dan tidak bisa juga menggunakan bahasa kita, harus sesuai dengan kalimat yang diajarkan Rasul, itu azan maupun iqamah. Karena dua hal ini ibadah, dan ibadah itu kan menurut bahasa al ibadatu al butlan, ibadah itu tertolak illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil ya kan. Mun teu aya dalil contoh adan jika kitu teh kan orang bisa wae teu kudu adan make kitu, karena tidak ada contohnya. Karena sudah ada contohnya, maka kita harus adan sesuai dengan contoh, karena itu ibadah. Kemudian hukmuhuma, hukum keduanya, al-adzanu wal iqamatu, adzan dan qomat, masyru'ani, dua syariat Islam, fi haqqir rijali, bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki ini harus mengumandangkan
qomat. Jadi patokannya apakah sholat itu dilakukan setelah adzan atau setelah qomat? Kumata. Kalau misalnya berjamaah di masjid ataupun berjamaah sendiri pun maka harus qomat. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa geus adzan ya langsung sholat itu. Apakah nunggu adzan heula atau engke beres adzan orang sholat itu kan? Karena adzan ini hanya iklam, pemberitahuan, dan waktu sholat sudah datang, maka nggak jadi masalah ketika adzan pun langsung melakukan sholat. Cuma afdolnya memang al istima'u fil adzani, tunggu heula we beberapa menit agar adzan itu selesai kemudian melaksanakan sholat. Dan ini disyariatkan bagi laki-laki lis shalawatil khamsi duna ghairiha. Duna ghairiha. Dan ketika apa? Ketika datang waktu sholat 5 waktu, selain itu tidak ada lagi disyariatkan qomat dan adzan. Khusus untuk apa? Sholat 5 waktu. Maka ada adzan dan qomat. Jelas na? Kumaha cenah nu populer ayeuna? Bayi lahir di adanan, kemudian telinga kanan kan, telinga kanan diadanin, telinga kiri di komatan. Kemudian yang populer apa lagi? Mengubur mayit sebelum dia dikuburkan dan sudah masuk ke liang lahat, di adanan. Paurna teh udang geus adan cenah ye salat heula. Itu yang populer. Mungkin ini mah mungkin. Kemungkinan pemahaman ini belum sampai kepada mereka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika orang belum tahu dan ada yang menyampaikan hal itu bahwa adzan dan iqamah ini boleh disyariatkan selain untuk 5 waktu sholat, kan? Jadi selain 5 waktu bisa cenah dipakai adzan dan iqamah teh. Contohnya naon? Yaitu ketika menguburkan di adanan, duka ngadenge duka. Kemudian ada yang lahiran di adanan, di qomatan itu. Kemungkinan dia belum tahu dan ada yang menerangkan seperti itu. Itu. Makanya kenapa orang yang banyak taklid buta, taklid dia bukan nuturkeun dalil, tapi mengikuti guru, cek guru anu, cek ajaran anu, bahkan ada yang berpikiran bahwa ibadah itu budaya, itu kan bahaya. Nah ini. Dan itu belum sampai ke pemahaman mereka. Wa huma min furudil kifayati, dan 2 syariat ini adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihima, apabila dua-duanya telah dikumandangkan, telah ditegakkan, man yakfi, maka itu cukup. Sakotol ithmu anbakin. Nah, mual jadi dosa. Orang mah teu bisa adan cenah. Teu bisa qomat keun bae kuno lain gitu. Ulah maksakeun gitu. Ya, tidak boleh memaksakan. Ke makhrajna teu balener, ya kan? Panjang pendeknya di luar tempat panjang pendeknya teu bener, itu kan jadi bahaya. Ya kan? Asyhadu alla ilaha, ya no gitu. Atau ashadu, padahal sinnya gede. Tapi kalau misalnya tidak ada yang adan, orang ge misalnya apal mah apal, tapi dawuh deui di lempur eta, urang kudu adan pangheulana gitu. Ulah sarwana. Gitu kan? Kerma yang lain masyarakat tidak mau azan dan orang yang hafal tapi belum fasih misalnya. Kita yang harus pertama dulu maju gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi kalau tidak ada sama sekali, kita yang paling duluan maju. Tidak ada dosa bagi yang lain ketika 2 hal ini sudah dikumandangkan.
Li'annahuma, karena dua perkara ini, dua syariat ini, min sya'airil islami dhahirah. Ini adalah syariat Islam yang harus terlihat, yang harus didengar oleh orang. Teu meunang adan teh ngan saukur lalaunan Allahu Akbar teu meunang. Makanya mikna kudu hade. Zaman Rasul kan adan teh kudu naik heula ka loteng, gitu kan zaman Rasul teh. Naik ka loteng. Jadi dalam sejarah adzan dulu Rasul bingung bagaimana cara memberitahu orang bahwa waktu sholat sudah datang, tapi bingung bagaimana ngebejaana gitu kan. Kumaha sok zaman Rasul. Sampai-sampai Abdullah bin Zaid ini terlintas dalam pikirannya agar membeli atau membuat sesuatu. Dan Abdullah bin Zaid ini membeli lonceng. Jadi mun aya kirining-kirining lah gitu, ada suara yang bisa terdengar bahwasanya waktu sholat telah datang. Belilah lonceng dari orang kafir yang membuatnya. Dan setelah itu dipakai kan. Wah, Rasul nggak setuju gitu kan. Nah, sebelum disyariatkannya azan gitu, can aya adan mah bingung. Wah, waktu sholat datang tapi jamaah teu araya. Nah, itu zaman Rasul teh. Makanya turunlah syariat adzan itu. Ayeuna mah tong boro lonceng, mik wae geus aralus gitu. Tapi nu datang hararese gitu, eta keneh. Itulah zaman Rasul mah rieuh bagaimana caranya memberitahu orang. Dan jam pun enggak seperti sekarang gitu. Tapi zaman sekarang kebalikannya. Lebih modern tapi orang mengabaikannya. Itu dan ini syariat Islam yang harus didengar oleh orang banyak. Fala yajuzu ta'tiluhuma, dan tidak boleh menyepelekannya. Terus kira adan cenah lalaunan we teu meunang ya. Adzan itu harus terdengar oleh orang dan tidak boleh orang malas-malasan dalam mengumandangkan azan dan iqomah. Harus semangat gitu kan. Dengan apa? Dengan lagu-lagunya, dengan lagam-lagam, apalagi zaman sekarang lagamnya banyak sekali. Nah, ini boleh digunakan agar apa? Terdengar oleh orang kemerduan adzan itu. Kemudian yang kedua, terdengar kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung tauhid. Selain untuk iklam, memberitahukan waktu sholat, untuk datang ke masjid, di samping itu kan ada sebagian orang-orang menikmati lagam adzan tersebut kan, ya kan? Wah, ngeunaheun adzan teh di mana ya gitu. Dah mun cek bari basana Masjidil Haram deket mah itu. Dijuk-juk gitu salat 5 waktu teh karena apa? Adzan ngeunaheun. Karena ada orang yang datang ke masjid itu karena apa? Adzan ngeunaheun gitu. Lain hayang-hayang teuing salat. Nah, itu. Dan terkadang adzan ini untuk mengumpulkan orang-orang di luar waktu sholat, Pak. Jadi sok we adzan di luar waktu sholat. Moal teh kadarieu mau dicarekan. Ieu naon cenah adzan naon gitu. Kan dibalikeun deui, ai waktuna adzan pas sholat teh kadarieu, ai waktu adzan di luar jam sholat kadarieu gitu. Jeung nanyakeun hungkul ieu kunaon cenah adzan, can waktuna geus adzan. Ai can waktuna kadarieu gitu. Tapi aya pas waktuna teu kadarieu gitu. Nah, itulah azan. Nah, itu. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu. Bagian yang kedua syurutu sihhatihima. Syarat-syarat sahnya adzan naon wae ya. Yang pertama al-islamu, kudu Islam. Kumamun kafir, fala yasihani minal kafir, teu sah nu adana orang kafir cenah. Aduh, kumaha cenah ieu budak tadi teh anu ulina di masjid wae ngadenge wae adzan, bahkan lomba adzan ngiluan. Jeung suarana alus bae adzan gitu. Nyobaan cenah urang adzan.
Beda suarana halus, nah itu tidak boleh ya. Itu yang pertama, harus Islam. Yang kedua, al-aqlu, harus berakal. Fala yasihani minal majnuni, desah nu adana nu gelo, walaupun eta adana apal nu gelo teh. Da teu sadar teh jol adan we, jeung tamat di adana. Berarti eta teu sah. Wasukranu, nu mabok gitu menang. Nu mabok kabayang Allahu Akbar langsung wae ke la ilaha illallah. Itu kan bahaya. Bahkan dalam sholat pun nggak boleh orang mabok jadi imam, gitu kan. Wa ghairil mumayyizi, dan orang yang belum balik pun tidak boleh. Tetapi dalam hal ini anak kecil ini menjadi didikan dan pendidikan dari dini supaya dia terlatih untuk melafalkan azan dan iqomah. Biasanya seperti itu. Dan suaranya diimbangi dengan suaranya yang bagus. Di samping dia belum balik, tapi suaranya bagus gitu, merdu. Itu jadi masalah. Adapun orang anak kecil kan dibolehkan menjadi imam, ya, walaupun dia belum balik, tapi bacaannya bagus, hafalannya banyak. Tuh. Kasairil ibadati, dan sebagaimana berakal ini, semua ibadah kan harus seperti ini. Tidak boleh ada orang gila, orang mabok, atau yang belum balik. Yang ketiga, az-zukuriyatu, harus laki-laki yang balik. Zukuriyah, fala yasihani, maka tidak sah. Bagi siapa? Minal mar'ati, perempuan tuh sah adan. Kumaha namun perempuan azan tapi untuk golongannya. Misalnya di asrama putri, karena khusus untuk perempuan semua, dan azannya hanya punya speaker mic lah, mic dalam, kumaha ta. Sekiranya untuk mengiklamkan, memberitahukan teman-temannya nu sare kene, nuker bermain, itu boleh-boleh saja. Asalkan dia tidak mengumandangkan adzan untuk seluruh kaum muslimin gitu. Hanya sebatas di lingkungan dia saja. Karena lingkungannya wanita tersebut, maka boleh untuk memberitahukan kepada yang lain dengan azan. Lil fitnati bisautiha, karena perempuan itu suaranya saja sudah fitnah. Karena kelembutan suaranya dan lain sebagainya. Wala minal khunsa, tidak boleh juga banci. Khunsa teh banci, teu meunang, anu adana banci gitu. Atau bencong ya teu meunang, sarua keneh. Kumaha cenah ieu teu kanyahoan. Ieu teh laki-laki awewe. Ieu teh kasepna mah kasep padahal awewe. Kamu di negara tetangga makan ada yang laki-laki jadi perempuan dan sebaliknya perempuan yang jadi laki-laki ya. Itu bahaya gitu. Tidak boleh banci atau bencong mengumandangkan azan atau iqomah. Karena apa? Li'adamil ilmi, tidak adanya ilmu, bi kaunihi dzikron. Ilmu apa? Tentang zikir, adzan dan iqomah. Sebenarnya kalau misalnya alasannya tidak ada ilmu karena dia tidak paham tentang azan dan iqomah, ayeuna kumaha mun dibalikeun? Si bencong atau si banci itu ternyata paham agama. Dan dia hafal lafaz adzan dan iqomah, kan bahaya kalimat li adamil ilmi bi kaunihi dzikron ini. Makanya sudah saja dengan kalimat wala min khunsa tidak sah orang yang adzan atau iqomah bencong atau banci. Tidak ada tambahan li adamil ilmi bi kaunihi dzikron. Kena kumaha? Timbul perdebatan gitu maksudna mah. Disangkal deui cenah urang mah bencong ge nyaho zakat. Komo pirage adan, tah itu bahaya gitu. Pemahamannya kalau misalnya
terlalu jauh, dan ahli debat pasti kan dia akan menyangkal orang gak boga atau hafal adan jeung iqomah hungkul mah gitu bisik gitu. Tah. Bencong mah ulah, banci ulah gitu. Yang keempat, an yakunal adzanu fi waqti sholati, dan adzan ini harus pada waktu sholat. Nah itu menang di luar waktu sholat. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah sebelum waktunya. Terkadang ya ada pemahaman keun bae cenah leuwih saeutik mah atau kurang saeutik mah, padahal kan ini waktu sholat. Dan ada yang menghususkan keun bae lah selain maghrib mah. Kunaon selain maghrib? Karena yang maghrib mah ada nu puasa cenah alasanna teh. Nah ini pemahaman yang salah, yang keliru. Padahal waktu sholat itu harus tepat pada waktunya sesuai daerah masing-masing. Itu kan? Teu meunang geus leuwih ya adan ulah. Kewe leuwih saeutik mah teu naon, atau lambat saeutik mah teu naon, tidak boleh. Harus sesuai dengan waktu sholat. Dan sekarang zaman sekarang dimudahkan dengan jam alarm itu. Ghairul adzanil awwali lil fajri wal jumu'ati, selain adzan awal pada fajar dan jumu'ah. Nah ini nih, adzan awal pada subuh ini sudah jelas dalilnya bahwa nanti ditambahkan as-sholatu khairun minan naum pada adzan awal subuh. Walaupun populer di kita as-sholatu khairun minan naum itu di adzan subuh, padahal sunnahnya as-sholatu khairum minan naum itu di adzan awal gitu. Itu kan di Mekah jeung Madinah ge Masjid Nabawi itu di subuh gitu. Makanya ketika Ustaz Aceng almarhum ngajak Syekh Mesir gitu kan, karena beliau dengan kitabnya Al-Hidayah itu diajak ke Garut, Pak. Kunaon cenah adzan awal di dieu mah cenah as-sholatu khairum minan naum teh di adzan awal gitu. Ya memang gitu dalilnya gitu. Dalil sebenarnya itu seperti itu cenah. Baru dia unggah-unggahkan, oh iya sebenarnya seperti itu cenah. Dalam kitab Al-Hidayah dan muqaddimah pengantarnya itu Syekh Mesir gitu. Dan dalam kitab itu dijelaskan as-sholatu khairum minan naum itu bukan di awal, bukan di adzan subuh gitu, tapi di adzan awal fajar, adzan awal. Dan orang mah teu populer gitu. Pasti weh, tapi di dieu mah asa abdi ge ngadangu keneh tah sok aya nya. Di Subang ya, sok aya nya. Di Subang ge abdi sok aya keneh asananya, Pak. Nu adzan awal teh di dieu ge biasana mah aya. Di Pagaden ge ngan hiji dua masjid. Di Muhammadiyah tadi Abror aya keneh dan hiji masjid deui adzan awal eta gitu. Yang kedua wal jumu'ah, dan adzan awal Jumat. Ieu kumaha ya adzan awal Jumat? Berarti adzan daya dua ya, Jumatan. Nah ini ya, ini menjadi polemik ya, polemik fikih. Walaupun zaman Rasul tidak ada, dan adzan awal Jumat ini adanya di zaman Utsman bin Affan dan itu pun azannya bukan di masjid, adzan awal TKP di pasar. Gitu. Adzan memberitahukan Jumatan bahwa hari ini hari Jumat gitu. Ulah nepi ka poho, ulah sibuk di pasar teh Jumatan. Adzan yang keduanya baru di masjid harusnya. Tidak boleh dikiaskan. Geus kitu mah geus we adzan awalan di masjid, berarti duanana di masjid. Anu hijina tarik. Itu kan? Anu hijina dilaunkeun di mik jero gitu. Nah ini ya wallahu alam bisawab tentang dua adzan Jumat ini. Berbeda pendapat sekali tentang hal ini. Zaman Utsman mah memberitahukan bahwa hari ini Jumatan, dan adzan yang keduanya memang di masjid, tapi ayeuna mah duanana di masjid gitu. Fa yajuzu qablal waqti, dan maka dibolehkan untuk dua itu, adzan awal dan Jumat ini sebelum waktunya. Karena biasanya jam 3, setengah 4 itu adzan awal.
Dan adzan Jumat pun harusnya bukan di jam Jumat gitu. Makanya di sini fayajuzu qoblal waqti. Di Jumat itu adzan yang pertama bukan pas waktu Jumat gitu. Tapi jam 10, jam 11, nah itu harusnya mah. Wa antakunal iqamatu inda iradatil qiyami lis-sholati, dan qomat hendaklah ketika hendak melaksanakan sholat. Imam sudah berdiri, makmum sudah dirapihkan, sunnahnya ya. Imam sudah maju ke depan, kemudian pasukannya, makmumnya sudah dirapihkan barisannya, kemudian menyuruh muazin untuk qomat. Nah itu sebenarnya yang ideal ya, yang ideal mah seperti itu. Yang kelima, ada dua lagi, an yakunal adzanu murattaban mutawalian, hendaklah adzan ini tertib dan berkesinambungan. Temenang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak ngopi heula nginum heula, temenang harus murattaban mutawalian, tertib dan berkesinambungan. Jadi beres Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ambil napas masuk ke yang kalimat yang kedua. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sunnah. Wa kadza al iqamah, itulah iqamah. Wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adzani wal iqamah, dan penjelasan tentang iqamah akan datang nanti, adzan dan iqamah. Yang keenam, yang terakhir dalam bagian yang kedua ini, an yakunal adzanu wa kadzal iqamah bil lughatil arabiyyati wa bil alfazi allati waradat bihi sunnah. Hendaklah adzan dan iqamah ku bahasa Arab tuh. Bungah bahasa Sunda we. Pan orang Islam Nusantara. Temenang pakai bahasa Arab, cenah. Duh, Wahabi. Kan gitu. Atau pakai bahasa Inggris, jadi Inggris. Itu. Tuh, enggak boleh ya. Wabil alfadhi allati waradat bihi sunnah, dan menggunakan lafaz-lafaz sesuai yang diajarkan oleh sunnah. Tuh, temenang. Lafaz-lafaznya ge harus khusus, tidak boleh sembarangan. Walaupun nanti kita ketemu dengan sifatul adzan dan iqamah, karakteristiknya atau tata cara adzan dan iqamahnya. Mungkin itu dari bab yang kedua tentang adzan iqamah. Nanti kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.